Oh, berarti kalau ada orang asing jangan jangan kita mau diajak-ajak nih. Dan kalau sudah dia pegang dan lain sebagainya, dia harus meronta, harus berteriak tolong dan segera pergi. Sahabat anak Indonesia, jumpa lagi dengan saya Aris Merdeka Sirait dengan bintang tamu kita kali ini Mas Awam ya di Pas Asik Podcast Kopnas Anak Seru dan Asik. Wah, mantap. Mantap ini. Saya mendongeng lebih dulu atau bagaimana? Yang Selamat jelas, datang Mas Awam. terima kasih, Terima Mas kasih sudah Aris. datang ke podcast acara kita yang ini tentu sesuatu yang luar biasa hadiran Sangat Mas luar Awam biasa. ya. Apalagi kalau saya setiap ketemu anak, kemudian ada orang yang melakukan kekerasan apa, ingatan saya Mas Aris, Mas Wow. Aris. Artinya ketika saya berada di mana-mana itu udah jadinya udah kayak jadi dutanya Mas Aris saja. Iya kan? Itulah yang penting menurut kehadiran Mas Awam itu, bagaimana kita melalui dongeng Ya, betul, kita betul. bisa mensosialisasi kepada publik bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak kita supaya tidak terjadi mengalami korban kekerasan dan sebagainya. Luar biasa. Sebelum cerita Mas Awam, Siap. itu digelutinya sudah mulai kapan? Saya itu sejak tahun 99. Oh, Udah lama ya. 99, tetapi itu belum fokus, masih saya bidang IT kan kerjanya dulu, jadi sambil pekerjaan kemudian sambil juga mendongeng keliling ke kampung-kampung. Oh, gitu, Tapi pengalaman. belum profesional, belum. Oh, gitu ya. Hanya pokoknya mengisi waktu luang, melihat keceriaan anak-anak keliling sampai tahun 2007. Nah 2007 itu kemudian sepertinya waktu bekerja yang sudah harus dihentikan, dikurangin lah. Akhirnya udah. Itu otodidak. Oh iya, otodidak Jadi aja. mulai dari kampung ke kampung itu apa yang dibawa itu apa cerita-cerita dulu- menyenangkan anak itu? Ya, yang Wah, pertama luar biasa. yang saya bawa itu ke kampung-kampung cerita-cerita yang lucu-lucu aja. Ya, Yang ada di sekitar anak itu sendiri ya. betul. Oh. Paling tentang ya kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau anak itu ya, kalau ada orang tua ya harus permisi. Iya, betul. Terus kemudian sama satu dengan teman yang lain harus saling bantu. Jangan suka ngejek, jangan suka bully dan betul, seterusnya. Itu kan yang harus ditanemin di anak-anak kala-kala Artinya itu. edukasi ya. Ya. Lingkungan juga dan sebagainya gitu ya. Itu nomor satu Mas Aris, nomor satu yang harus ditekankan pada anak-anak. Karena membangun bangsa ini kan memang harus jamaah, harus bersama ya. Tapi kalau satu sama lainnya suka ngecek, suka ini kan itu yang bahaya. Jadi sebenarnya efektif sekali ya media dongeng itu ya. Nah, yang ini. sudah saat ini sudah ditinggalkan banyak pihak. Itu. Ya banyak sekarang televisi-televisi yang menyuguhkan hal-hal yang sifatnya ya saya kira nggak dan tidak mengandung edukasi. Iya, betul. Tapi di Mas Awam itu memulainya dari kecil gitu ya, dari kampung ke kampung, luar biasa. Saya Iya. Nah itu menurut saya memang sesuatu yang harus media Iya, yang media. harus dilakukan, bagaimana membangun kesadaran publik juga ya. Artinya itu bukan hanya untuk anak-anak tetapi ada orang dewasa ya, dengan Betul. dengan sendirinya ada nonton orang dewasa ya. Mau nggak mau nonton, mendampingi. Apalagi yang paling saya suka itu ketika bercerita, anak itu dalam pangkuan ayah atau ibunya. Oh. Itu kenikmatannya luar biasa itu. Mungkin media itu yang tidak pernah ada di rumah tetapi ketika itu terjadi itu ada. Itu artinya Mas Awam itu di luar, di dalam kampung itu artinya di jalan atau bukan menyediakan tempat ya. Awalnya belum menyediakan tempat. Kemudian di tahun 2009, Betul. disitulah saya kemudian mulai berpikir, jalan ke sana kemari sepertinya kok lumayan membutuhkan energi banget. iya. Akhirnya bagaimana rumah saya sendiri menjadi satu sarana yang kemudian bisa mengumpulkan anak-anak itu. Artinya pertama Mas Awam itu datang dari satu tempat, satu RT ke RT lain. Nah, sekarang ini dari berkembang 2000 berapa tadi ya? 2007 2009 Nah. sudah mulai menggunakan rumah. sehingga anak-anak itu datang ke sana. Dan hebatnya Mas Aris, ketika saya memulai di rumah saya membuat satu wisata Iya, imajinasi betul, iya. itu, teman-teman menyambut. Jadi mereka, waduh, di kampung saya mau dong, kampung saya Oh, mau. jadi berkembang begitu Berkembang ya. dan akhirnya jadilah kampung dongeng itu di berbagai titik di itu seluruh awalnya Indonesia. ya. Iya. Oh, iya. Ya Mas Danang kan selalu memberikan semangat terus waktu Ya ini awal-awal. dia sedang sakit, jadi kita doakan supaya kita dia doakan aja sahabat lah. anak Indonesia. Saya kira harus dikembangkan di masing-masing daerah bahwa media dongeng adalah bisa digunakan
untuk menarik simpati anak-anak, dan dalam kesempatan itu bisa bercerita tentang lingkungan, bisa bercerita tentang karakter dia pribadi dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengumumkan kepada publik, mengajak kepada ibu-ibu seperti yang Mas Awam katakan tadi, yang nggak pernah dipangku anak jadi dipangku ibunya, bercerita tentang itu. Saya kira ini sahabat Indonesia, sahabat anak Indonesia bisa dikembangkan dan sebagainya dari pengalaman dari Ismail. Hambatan-hambatannya apa sih gitu loh? Ya. Perlu tahu kan mereka. Betul. Jangan dikira ini bikin dongeng terus berhasil begitu ya misalnya. Mas Awam juga sharing pada kita. Ya, yang pertama memang dari ada yang namanya teknis dan non teknis pasti ada. Yang teknis itu terkait dengan performa kemampuan. Kemampuan harus diupdate karena anak sekarang itu ya mohon maaf sekarang mereka sudah nonton YouTube gitu sehingga kita harus juga mengolah suara kita atau karakter kita sehingga kita juga keren di mata mereka. Betul. Contohnya misalkan kalau kita bercerita tentang robot misalkan, ya harus ada karakter. Aku robot yang siap untuk membantu membuat jembatan. Jadi ada karakter-karakter yang lucu-lucu. Halo, aku senang denganmu. Jadi nggak mau kalah dengan tayangan-tayangan kartun-kartun itu. Itu dari segi teknis. Iya betul, saya kira. Dari segi non teknis ada juga seperti misalnya apa? Seperti misalkan bagaimana orang tua itu juga mau mengantarkan anak-anak yang PAUD. Karena kan kalau misalkan anak SD, mereka biasanya berangkat sendiri di kampung dongeng. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, mereka nggak diantarkan, orang tuanya masih nyuci, orang tuanya masih sibuk. Anak-anaknya bingung, neleh ke kiri, ke kanan. Aku pengen datang ke kampung dongeng, tapi nggak diantar kan, mereka takut. Nah itu akhirnya ya relawan kami lah yang sebelum kegiatan berlangsung, mereka berkeliling, teng, kampung dongeng siap dimulai, ayo siapa yang mau ikut di barisan. Jadi gitu orang jadi baris. Jadi baris, terus kemudian ikut. Tapi itu sebelum pandemi loh Pak Aris. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kendalanya itu. Kemudian sarana dan prasarana. Tidak semua relawan itu seperti saya yang sekarang punya peralatan sound system. Karena kalau sudah anak-anaknya banyak, itu kan mau nggak mau harus membutuhkan pengeras suara. Nah itu kampung dongeng di seluruh Indonesia ini tidak semuanya sama memiliki sarana dan prasarana. Tetapi mereka tetap semangat. Nah gini Pak Awam, itu kan harus memahami seperti yang disebutkan suara kucing, suara harimau, kan itu harus paling tidak juga mengenal itu binatang-binatang. Itu artinya juga harus dimiliki ya Mas. Harus dipelajari. Harus dipelajari, harus dicoba terus. Betul. Walaupun pada dasarnya cerita itu ya sebetulnya sesederhana mungkin kalau orang tua berada di depan anaknya kemudian melantunkan cerita-cerita gitu, itu sudah cukup. Tetapi kalau anak yang banyak di kampung-kampung, di sekolah itu kan membutuhkan satu kemampuan yang bisa mengakomodir dari berbagai macam karakter anak-anak. Nah, itu harus memiliki kreativitas. Betul. Tapi ada juga yang tidak mungkin belum mau berlatih suara bisa juga dengan boneka itu juga boleh. Bisa ya. Bisa wayang gitu ya. Itu bisa menggunakan itu ya. Bisa, seperti Pak Raden dulu kan sambil gambar. Gitu boleh. Saya lihatnya kan banyak tayangan-tayangan sekarang ini ya, kartun-kartun di TV-TV digital dan sebagainya itu ya. Itu kan anak-anak itu bisa mengimitasi itu tapi kan tidak pernah melihat misalnya suara monyet ya. Itu kan di kartun gitu ya. Bentuknya wujud nyatanya kan nggak pernah dilihat gitu ya. Bagaimana Mas Awam untuk mensosialisasi itu ya? Ya. Kita juga melakukan development dengan buku-buku, terus kemudian kita juga ada gambar wayang yang kita buat-buat. Nah itu yang kemudian bisa membantu anak-anak untuk mengetahui tokoh itu seperti apa bentuknya gitu lah. Kemudian dibantu dengan suara-suara kita. Jadi selain buku ya ada hal-hal lain yang bisa kita bangun sebagai media atau sarana untuk anak-anak berimajinasi. Ya itulah yang saya maksudkan selain binatang ya suara binatang dan semua kadang-kadang juga pesawat, suara-suara lain kan itu harus dipelajari. Harus ya. Itu yang sulit bagi saya, sulit sekali itu karena memang saya bukan mendongeng saya itu hanya untuk bagaimana membangun gerakan perlindungan anak dan sebagainya, tapi metode melalui ya katakanlah bisa juga tatap muka dan kalau corona sekarang kan nggak bisa lagi ya, tapi paling tidak saya ingin konsep mendongeng itu sebagai bagian dari bagaimana caranya membangun kesadaran masyarakat misalnya ya karena
kalau Mas Awam sendiri beberapa kali saya tonton, saya lihat dan ikut terlibat gitu, saya sendiri aja terkesima gitu ya. Iya. Nah, apalagi anak-anak ya. Ya. Saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi memang betul, memang harus ada satu kekuatan keahlian di dalam seni suara. iya. Tetapi modalnya sebetulnya cukup mudah sih. Modalnya asal dia betul-betul sudah sering kali berkumpul dengan anak-anak, misalkan ya. Betul. Ya kalau Mas Haris kan bukan cuma anak-anak, harus ke remaja, dewasa, Betul, jadi iya. konsentrasinya begitu Iya, banyak. Tapi kalau guru-guru kan tidak. Iya, guru-guru. Dia sudah biasa untuk berkumpul dengan anak-anak. Nah itu tinggal dipoles aja. Guru, relawan anak gitu ya, itu bisa menjadi Bisa, ya? satu relawan-relawan yang bisa Mas dididik. Awam juga menyediakan untuk training-training betul. guru-guru ya, khususnya Nah. guru PAUD. Wah, luar biasa itu. Ya, selain guru-guru PAUD tadi, di kegiatan workshop-workshop itu juga kita membuat namanya kemah dongeng. Itu diklat. Diklat. Berapa Diklat. lama itu? Itu diklat tatap mukanya itu 25 jam, itu 3 hari. Itu menginap di tenda. Nah, nanti setelah itu ada namanya rencana tindak lanjutnya, Mas Aris. Jadi di rencana tindak lanjut itu mereka akan diberikan tugas-tugas mandiri. Tugasnya seperti mereka harus membuat konten video dongeng. itu juga? Iya. Iya. Makanya kemarin ngobrol juga sama teman-teman di Komnas, kita bikin konten kita, anak teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa kita berikan tugas aja mereka. Tugas untuk membuat konten-konten video dengan kamera-kamera sederhana. Bisa Iya, juga ya? Bisa seperti itu. Nah, dari situ nanti tinggal kita kekuatan editing di sini yang kemudian kita sebarkan aja di YouTube. Sahabat anak Indonesia, saya kira ini ya ada tawaran bagaimana kita saling mendukung. Ada trainingnya tadi untuk para pegiat-pegiat perlindungan anak di seluruh Indonesia. Ada Mas Awam ini menawarkan, bisa dilakukan sederhana sekali. Ya, konten-konten video yang ada dan itu bisa diedit menjadi sebuah cerita, membangun kesadaran bagi para pegiat-pegiat perlindungan anak. Jadi media dongeng ini adalah salah satu media yang sangat luar biasa yang dicintai oleh anak-anak, bahkan orang dewasa. Ya, saya sendiri tadi mendengar dongeng itu karena sudah lama tidak mendengar dongeng, tapi ketika Mas Awam misalnya dan kawan-kawan lain, kita bisa terkesima. Oleh karena itu, daftarkan diri kawan-kawan juga, saya kira Mas Awam cukup terbuka, termasuk guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira itu sudah dimulai ya, training-training itu. Sudah dimulai. Jadi sederhana sekali ya, Bu. Sangat sederhana. Dan nanti kan mereka ketika berada di daerahnya untuk melakukan tugas mandiri, ada namanya mentoring. Jadi kalau di Kampung Dongeng itu mentornya cukup banyak ya, seperti saya sendiri, ada namanya Damar, Kak Damar itu yang di Magelang. Saya Magelang. Saya juga pernah ada di Tanah Datar dan seorang ibu dengan hanya modal boneka yang agak gede itu. Pernah saya diingatkan oleh beliau bahwa dia didikan dari Kampung Dongeng. Iya, dari Kampung. Jadi banyak sekali di setiap daerah itu ada mentor-mentor yang bisa memberikan arahan lah bagaimana membuat konten-konten itu. Ya, kalau pandemi ini kita berhenti untuk berkumpul, tetapi tidak untuk berhenti untuk memberikan edukasi dengan berbagai macam cara. Pasti ya, harus luar begitu. biasa ya. Jadi saya kira ini patut untuk kita kembangkan. Jadi Siap. sudah terlampau lama kita tidak mengkampanyekan bahwa sangat luar biasa. Setiap kali saya kunjungan dikumpulkan oleh polisi gitu, anak-anak seperti polisi anak dan sebagainya, juga ada diundang untuk bercerita lewat dongeng dan sebagainya. Bercerita. Luar biasa dan menarik saya kira. Ngobrol-ngobrolin polisi sebetulnya dari semua elemen seperti TNI, polisi, dokter itu semua juga memang harus dimasukkan kegiatan-kegiatan dongeng ini. Nah ini mungkin jadi tugasnya Mas Haris tadi. Ya saya kira itulah. Jadi senang sekali dengan Mas Awam datang sini. Kita akan kembangkan di acara-acara khusus pada anak-anak ya. Artinya jangan sampai kita hanya memberikan atau menyuguhkan konten-konten yang ada di televisi kita yang menurut saya juga unsur edukasinya sangat minimal. Sangat kurang sekali ya. Jadi tadi kan cerita tentang bagaimana hambatan dan sebagainya. Memang tempat ya, belajar sarananya. dan bagaimana sebenarnya itu bisa dikembangkan juga di lingkungan sekolah? Bagaimana menurut Ya, jadi memang dongeng harus dikembangkan di setiap sekolah. Kalau di PAUD kita itu memang sama nggak story apa istilahnya? storytelling. Itu sama nggak ya? Sama, storytelling adalah kegiatan bercerita juga atau mendongeng. Nah, hanya saja kalau storytelling itu lebih luas lagi, bisa bercerita tentang produk, bercerita tentang
antar teman itu ya, atau kegiatan bisnis lainnya. Tapi kalau sudah mendongeng biasanya identiknya dengan dunia anak kan gitu. Iya betul. Jadi seperti itu. Nah, tadi berangkat bisa dikembangkan di sekolah bisa banget. Bahkan sekarang saya sudah masuk ke kesatuan kepolisian. Sudah masuk ya? Iya, itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para anggota. Jadi anggota yang begitu tegap sekali ketika berhadapan dengan anak-anak, kita berharap mereka sudah bisa gitu. Sehingga itu tidak akan menurunkan wibawa polisi atau betul. lainnya, tetapi bagaimana dia justru bisa dekat dengan anak-anak itu. Itu akan sangat menarik itu. Artinya orang yang jadi orang dianggap serem jadi nggak serem gitu ya, karena dia bercerita gitu dan sebagainya. Dan ketika melakukan asesmen, pendataan terhadap hal-hal terkait dengan tindak kekerasan, itu kan seorang polisi juga pasti mendekatinya dengan mudah. Itu menarik sekali. Bisa nggak membuat dongeng itu sedikit saja tentang bagaimana mensosialisasi, jangan melakukan kekerasan, bisa nggak? Bisa. Coba silakan. Coba ya. Pagi hari terdengar suara ayam berkokok. Seorang anak kecil dia terbangun dari tidurnya. Ding. Alhamdulillah udah pagi. Sekarang aku mau bermain-main. Oh, anak itu bernama Afia. Dia kemudian bermain-main sendiri. Karena di saat pandemi teman-temannya berada di rumah. Tiba-tiba ada suara dari jarak jauh berhenti di depannya. Suara apa itu? Mobil. Kemudian keluarlah seorang laki-laki berbadan tinggi dan mengucapkan salam. Selamat siang. Selamat siang. Siapa ya? Oh, aku temannya ayahmu. Maukah kamu ikut aku? Nanti kita akan beli mainan dan makanan. Mau ya? Aku kan sudah pernah diberitahu ayah dan ibu kalau ada orang asing jangan sampai kita ikut. Pokoknya nggak mau. Aku nggak mau. Aku udah ada janji sama ayah ibu. Oh, sebentar. Ayo, ikut aku. Jangan. Wah, ternyata orang itu memegang tangan si anak dan anak itu pun meronta dan segera berlari masuk ke dalam rumah. Gitu ceritanya. Mantap sekali. Iya, terima kasih loh Mas. Tanpa persiapan itu ya. Iya, artinya bahwa itu artinya bisa dikembangkan. Dari itu media yang sangat luar biasa, yang nggak menarik. Ya. Soalnya daripada anak-anak dikasih tahu misalkan kamu kalau ada orang asing gitu kan, dengan cara bercerita tadi dia langsung terbayang kan. Terbayang ya. Terbayang. Oh, berarti kalau ada orang asing jangan kita mau diajak-ajak nih. Dan kalau sudah dia pegang dan lain sebagainya, dia harus meronta, harus berteriak tolong dan segera pergi seperti itu. Luar biasa. Bisa nggak menyampaikan harapan melalui dongeng ini? Saya kira itu penting sekali. Nah, harapan saya selaku founder dan ketua Kampung Dongeng di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita terbuka untuk menerima semua, baik itu remaja, kemudian ayah bunda yang ingin belajar tentang metode bercerita. Kampung Dongeng di seluruh Indonesia pasti akan siap untuk memberikan mentoring. Dan tentu saja mari sama-sama kita bangun Indonesia ini dengan bercerita. Karena dengan cerita kita akan mudah sekali membuat anak terlena dan mudah diarahkan. Seperti itu. Sahabat anak Indonesia, saya kira ini pengalaman dari Mas Awam yang perlu kita contoh. Ada trainingnya, ya sederhana. Dan ini merupakan media yang sangat luar biasa untuk sebuah dan berbagai acara, termasuk bagaimana membangun kesadaran kepada publik melalui dongeng. Ini bisa tersosialisasi, baik itu hal yang sifatnya rekreasi dan yang bersifat edukasi. Sekali lagi terima kasih Mas Awam. Sama-sama Mas Saya Arief. kira ini patut untuk kita sosialisasi. Jangan bosan-bosan datang di acara podcast, karena ini adalah media anak Indonesia, media yang bisa kita gunakan membangun kesadaran. Asik. Saya kira demikian acara perbincangan kita dengan Mas Awam. Silakan komen, share, dan subscribe. Anak terlindungi, Indonesia maju.